Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul PSO2 The Animation. Cerita ini berlatar di tahun 2027. Di Tokyo modern, orang dapat dengan bebas menikmati penggunaan internet sebagai hasil dari ketersediaan internet yang tersebar luas di seluruh dunia. Dalam semua aspek, ini dianggap sebagai revolusi komunikasi modern. Sistem operasi awan revolusioner ini dikenal sebagai ISCA. Setelah menyebar luas di kalangan pemuda Jepang bersama dengan internet. Perangkat lunak video game yang telah diinstal sebelumnya di OS adalah Phantasy Star Online 2 yang dikenal dengan bahasa sehari-hari sebagai PSO2. Meskipun sukses kritis dan bukti revolusi komunikasi era modern, permainan saat ini sedang ditinjau oleh Akademi Sega dan terancam dilarang karena berdampak negatif pada nilai siswa. Rina Izumi, ketua OSIS dan siswa, menonjol sekali yang memiliki misi untuk memberikan bukti tandingan untuk membuktikan bahwa PSO2 ini tidak menyebabkan siswa mengabaikan studi mereka. Dia merekrut Suchi Tachibana, seorang siswa tipikal yang membuat nilai rata-rata, sebagai wakil presiden untuk menjadi penegasan utamanya, dan pada pendirian inilah dengan memintanya menulis laporan harian tentang temuannya di PSO2 sambil juga mempertahankan nilai rata-rata, kehadiran, dan pemenuhannya. Oke, kagak usah pusing-pusing dulu cuy, itu baru sinopsisnya. Langsung saja kita gaspol ke inti ceritanya biar kalian lebih paham dan lebih menikmati. Tapi seperti biasa, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah perkotaan di Jepang yang sudah cukup maju dan mewah. Terlihat juga ada dua anak kecil yang sedang asik memainkan sebuah game RPG yang tentu saja adalah PSO2. Kita kemudian diperlihatkan dengan sosok MC kita yang tampan dan OP tentunya. Dia ini adalah Itsuki Tachibana yang akan kita panggil sebagai Itsuki saja cuy. Kali ini Itsuki ini sedang melamun dan mengantuk. Dalam perjalanannya ke sekolah sembari ia menikmati musiknya di bus. Tidak terasa Itsuki sudah sampai di akademi. Di sana kita melihat suasana akademi sebagaimana umumnya di Jepang. Akan tetapi ketika ia hendak masuk ke sekolah, ia sedikit mendapatkan kendala. Jadi di sekolah yang merupakan sekolah asrama ini peraturannya cukup berat. Setiap siswa wajib menunjukkan ID card-nya untuk di-scan sebagai alat untuk membuka pintu. Tidak luput di sana juga ada satpam yang sangat ketat. Ketika Itsuki sedang mencari ID card dan mulai dicurigai oleh Pak Satpam, tiba-tiba saja muncul rombongan ketua OSIS dengan kedua anggotanya. Dia ini adalah Rina Izumi, Masaya Kudo, dan Mika Konoe. Di sana, Rina mencoba untuk menjelaskan kepada Satpam yang mulai curiga kepada Itsuki. Rina memberitahu Satpam kalau siswa itu adalah Itsuki yang merupakan siswa di kelas 2B. Mika juga menjelaskan kalau Rina yang merupakan ketua OSIS mengetahui semua wajah dan nama murid di akademi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan masuk ke sekolah dengan menempelkan ID card mereka. Tak lama kemudian, Itsuki juga menemukan ID card-nya. Lantas ketika Itsuki sedang berjalan di lorong, ia bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Kota Kayano. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke kelas bersama. Sebelum pergi ke kelas, keduanya sempat mampir dulu di ruangan santai atau di kantin lah kalau bahasa kita cuy. Di sana Kota menjelaskan kepada Itsuki tentang game RPG yang saat ini sedang naik daun bernama PSO2. Scene kemudian berganti ke kamar Itsuki di asrama. Di sana ia mendapatkan sebuah pesan. Pesan itu dari Rina yang merupakan ketua OSIS. Ia diminta untuk datang ke ruangan OSIS jam 6. Keesokan harinya, yang merupakan hari upacara penerimaan siswa baru. Semua siswa baru ini diminta untuk datang ke auditorium. Itsuki seperti biasa pergi bersama sobat karibnya Kota. Ketika sedang asik ngobrol dengan Kota, Itsuki didatangi oleh salah satu siswa yang memintanya untuk menggantikan satu anggotanya untuk latihan tanding karena sakit. Itsuki pun mengiyakan asal jangan sampai jam 6 karena harus ke ruang OSIS. Kita juga sempat diperlihatkan sosok Rina yang sangat cantik dan populer di akademi. Bak ratu yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Sebagai ketua OSIS, Rina pun memberikan pidatonya dengan baik.
Tidak terasa, ternyata Itsuki ini malah terlambat untuk melapor dan datang ke ruang OSIS. Ketika ingat, dia pun segera berlari dan datang ke sana. Di sana ia sempat dimarahi oleh beberapa anggota OSIS atas kecerobohannya. Akan tetapi, berbeda dengan Rina, ia tetap menyambut Itsuki dengan baik dan langsung memberitahu maksud dan tujuannya memanggil Itsuki ke sana. Ia meminta kepada Itsuki untuk menjadi wakil ketua OSIS menggantikan wakil ketua OSIS yang sekarang, yang sedang sekolah di luar negeri. Rina juga menjelaskan kepada Itsuki kalau tugas pertamanya sebagai wakil ketua OSIS adalah Phantasy Star Online 2 atau game PSO2. Itsuki diminta untuk membuat karakter di game ini dan melaporkan setiap perkembangan dan kesannya di PSO2 kepada Rina. Di malam harinya, Itsuki kemudian memulai game tersebut dan mendaftarkan karakternya. Akan tetapi, dia malah membuat karakter yang mirip dengannya, bahkan menggunakan nama aslinya. Setelah selesai membuat karakter, Itsuki kemudian langsung mencoba gamenya. Dia kemudian melihat situasi dan keadaan di dalam game. Kemudian datanglah sosok yang terlihat keren dan kuat. Dia ini adalah Zoro. Jadi di game ini ada pemain yang berkelompok, namun ada juga yang bermain sendiri. Rata-rata para pemain membuat kelompok dan bertarung bersamanya. Akan tetapi Zoro ini merupakan pemain solo player yang sangat kuat dan terkenal. FYI aja nih cuy, si Zoro ini adalah karakter milik ketua OSIS. Akan tetapi semua pemainnya tidak ada yang mengetahui siapa Zoro ini. Oke lah, kita lanjut. Singkatnya, si Zoro ini mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang ada di dalam game PSO2 ini. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba saja ada pengumuman kalau kapal Arks ini diserang oleh Darkers. Semua pemain diminta untuk bersiap dan membantu melawan para Darker. Baru masuk aja udah ikutan war aja nih si Itsuki. Sialnya ia bahkan langsung bertemu dengan Darker yang cukup kuat. Darker itu bisa membelah dirinya dan menciptakan beberapa pasukan. Ketika hendak dikalahkan oleh Darker, Itsuki diselamatkan oleh Zoro dari kejauhan dengan senjatanya. Keduanya kemudian melakukan pertarungan bekerja sama. Ia mendapatkan arahan dari Zoro untuk membidik titik lemahnya. Akan tetapi, karena sulit dijangkau, Itsuki malah mengeluarkan tembakan penuhnya mengenai kepala yang menembus tubuh dan titik lemah Darker itu. Pertarungan pun berhasil mereka menangkan. Keesokan harinya, Itsuki melaporkan kesannya bermain PSO2 malam tadi kepada Rina. Scene lalu berganti ke kelas di mana ada satu murid baru di kelas Itsuki. Dia ini adalah Suzuki Aika. Seorang gadis cantik berambut kuning dengan kuncirnya yang khas. Guru pun meminta kepada Itsuki untuk mengajaknya berkeliling nanti. Aika diminta untuk duduk di kursi kosong yang bersebelahan dengan Itsuki. Akan tetapi, ketika Itsuki pergi ke toilet, ia malah diikuti oleh Aika. Bahkan sialnya lagi, si Aika ini kayak nggak tahu apa-apa cuy. Dia malah ngintilin aja si Itsuki itu untuk masuk ke toilet cowok. Dan liatin si Itsuki yang lagi buang air kecil. Sontak saja Itsuki langsung membawanya keluar dari toilet laki-laki. Tidak lama kemudian datanglah Kota yang sangat menyukai Aika. Ia berlari sembari berkata, "Suzuki-chan." Namun ketika tangannya hendak memegang bahu Aika, dengan respon cepat Aika langsung berbalik dan mengambil kuda-kuda untuk menyerang Kota. Namun hal yang mengejutkan lain terjadi. Di sini Kota ini malah memiliki respon pertahanan yang sangat baik. Dengan cepat ia langsung memasang pertahanan untuk menahan pukulan dari Aika. Sungguh adegan yang sangat epik sekali cuy. Di malam harinya, seperti biasa Itsuki langsung login ke PSO2 dan bertemu dengan Zoro. Di sana juga kita melihat ada sosok karakter yang mirip dengan Aika yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Hingga akhirnya ia merasa ada yang salah dalam dirinya setelah melakukan pertarungan dengan Darkers bersama dengan si Zoro. Itsuki mulai galau. Ia memikirkan sebuah masalah yang tak kunjung usai ia temukan solusinya.
Dan inti permasalahannya itu apa? Hanya keresahan yang ada di hati dan pikirannya. Ketika sedang istirahat, Itsuki kemudian menceritakan keresahannya pada Kota. Hingga akhirnya Kota yang lebih berpengalaman memberikannya sebuah saran. Di sana kita juga melihat ada Aika yang sedang menguping pembicaraan mereka. Kemudian ketika Itsuki sedang sendiri, Aika mendatangi dan memberikan beberapa saran juga kepadanya. Itsuki yang sedang galau sampai tidak login ke PSO2 di malam itu. Alhasil keesokan harinya, ia tidak dapat memberikan laporan kepada ketua OSIS. Hal itu sontak saja membuat ketua OSIS kesal. Sebenarnya, ia justru kesal kepada dirinya dan merasa terlalu keras pada Itsuki. Ia bahkan seperti hendak mengakui dirinya ini adalah Soro. Singkat ceritanya, Rina si ketua OSIS yang kesal akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada PSO2. Ia bermain secara membabi buta. Akhirnya ia malah terjerat dan masuk ke lubang hitam. Itu adalah merupakan area hutan yang sulit, di mana hanya pemain pengalaman saja yang datang ke sana dan melawan para Darkers di sana. Beruntungnya Itsuki mendengar obrolan dari beberapa player di lobi, hingga akhirnya dia pun memberanikan diri dan datang untuk menolong Soro. Sedangkan Soro kini semakin kesusahan, apalagi dengan datangnya Rock Bear dengan sikap Itsuki langsung membantu dan menghajar Rock Bear tersebut. Tidak lupa, ia juga memberikan heal kepada Soro. Keduanya langsung melanjutkan pertarungan. Alhasil, ia berhasil memenangkannya. Setibanya di lobi, Soro langsung meminta maaf kepada Itsuki atas perkataannya sebelumnya. Ia khawatir kalau perkataan darinya ini membuat Itsuki merasa keberatan dan tidak enak hati. Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba saja semua player dikagetkan dengan persembahan konser dari Kuna. Keesokan harinya, Itsuki kembali memberikan laporan kepada Rina. Akan tetapi, tiba-tiba saja datanglah Aika ke sana. Ia menanyakan kepada Rina kenapa memilih Itsuki atas tugas yang diberikan. Di sana Rina pun menjelaskan semua maksud dan tujuannya merekrut Itsuki. Hingga akhirnya, malahan Rina menunjuk Aika sebagai petugas khusus dari ketua OSIS. Dan penasihat wakil ketua OSIS yang tidak lain dan tidak bukan adalah Itsuki. Scene kemudian berganti ke Itsuki yang sedang bersantui bersama dengan Kota. Di sana mereka membicarakan tentang Soro. Kota memberitahu kepada Itsuki tentang gaya bertarung. Ada pemain solo dan juga ada tim. Alhasil keduanya pun akhirnya sepakat untuk bermain sebagai tim. Namun ketika sedang berada di dalam lobi, Itsuki sangat kaget dengan karakter milik Kota. Ia berkata, kenapa karaktermu ini berbeda dengan aslinya? Kota menjelaskan kalau itu adalah roleplay, di mana setiap orang membuat karakter sesuai dengan keinginannya sendiri. Di sana mereka pun bertemu dengan pemain reguler. Akhirnya mereka pun saling berkenalan dan membicarakan tentang seseorang troll. Jadi, akhir-akhir ini ada sosok pemain yang banyak meresahkan mereka semua, cuy. Pemain itu sampai dijuluki troll karena merugikan tim dalam menjalankan misi. Mereka akhirnya sepakat untuk menjalankan sebuah misi melawan Darker bersama. Ini adalah merupakan pengalaman pertama bagi Itsuki dan membuatnya sangat senang. Bahkan ketika memberikan laporan kepada Rina, Itsuki sangat kegirangan menceritakan pengalaman barunya itu, bertarung bersama tim. Malam harinya, seperti biasa mereka memainkan PSO2. Di sana Itsuki dan Koa pun bertemu dengan Soro. Alhasil Soro diajak oleh Itsuki untuk bertarung sebagai tim. Namun sialnya mereka malah bertemu dengan pemain troll yang diceritakan orang-orang. Di dalam pertarungan melawan Darkers, mereka semua sangat mengkesal. Setelah pertarungan berakhir, Itsuki malah memiliki keinginan untuk mendatangi si pemain troll. Ternyata dengan polosnya dia malah menebak dan membuka rahasia si pemain yang tidak lain dan tidak bukan adalah teman OSISnya sendiri yang bernama Yutaka Sasaki. Keesokan harinya, Yukata tidak masuk sekolah.
Itsuki pun diminta untuk membereskan masalah dan meminta maaf kepada Sasaki oleh Rina. Itsuki pun mencoba untuk mendatangi Yutaka di dunia nyata dan di game. Alhasil keduanya berhasil bertemu dan meminta maaf. Itsuki membujuk Yutaka untuk meminta maaf kepada semua players atas perbuatan trollnya. Hingga akhirnya semua memaafkannya dan mereka bertarung bersama. Keesokan harinya, Itsuki dipanggil oleh ketua OSIS untuk datang ke atap sekolah. Di sana Rina mencoba untuk mengakui dirinya adalah Zoro. Namun ternyata Itsuki sudah mengetahui kalau Zoro itu adalah Rina. Hal itu diketahui karena beberapa ungkapan dari Rina ia sampaikan sama persis dengan yang disampaikan oleh Zoro. Scene lalu berganti ke sore hari di mana Rina memanggil Itsuki ke ruangan OSIS. Yang menanyakan apakah Itsuki ini memiliki waktu yang senggang di minggu hari. Rina mencoba untuk mengajaknya untuk mendatangi event besar yang diadakan oleh PSO2. Akhirnya Itsuki pun mengiyakan ajakan dari Rina dengan senang hati. Walaupun alibinya ini adalah pekerjaan OSIS, namun melihat gerak-geriknya dari Rina, sebenarnya Itsuki tahu kalau ini bisa dianggap sebagai kencan. Saking senangnya bahkan Itsuki sampai kesenangan memikirkannya. Ajakan dari kota ini juga ditolak mentah-mentah karena hendak pergi bersama dengan Rina, si gadis tercantik dan terpopuler di akademi. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Itsuki pergi bersama dengan Rina ke event PSO2. Itu adalah Arcs Fan Festa yang merupakan event tahunan PSO2. Rina bilang kalau ini adalah event yang sangat bagus untuk bertemu dengan teman-temannya yang selama ini hanya ditemuinya saja di dalam game. Keduanya pun akhirnya mendaftarkan diri dan mendapatkan kartu Arcs. Di sana mereka diminta untuk menuliskan nama karakter dalam PSO2 miliknya. Di sana juga datang Kouta yang hendak mendatangi Itsuki. Akan tetapi betapa terkagetnya dia ketika melihat Itsuki yang sedang bersama Rina. Mereka bahkan terlihat sangat akrab di sana sebagai sepasang kekasih. Ada juga Aika yang sedang memperhatikan Itsuki bersama Rina. Mereka juga melihat adanya cosplay di sana. Mereka juga akhirnya ketemu cuy. Tim yang biasa bermain dengan Itsuki. Dan hal itu tentu saja membuatnya kaget. Mereka juga sangat mengagumi kecantikan dari Rina yang selama ini mereka kagumi sebagai Zoro. Sementara itu Kouta nampak sangat frustasi melihat teman baiknya yang sangat dekat dengan Rina. Tiba-tiba saja datanglah seseorang yang memberikannya minuman yang sangat nikmat. Akan tetapi ketika hendak berterima kasih kepadanya, ia malah kehilangan jejak dan mencoba untuk mengikutinya. Kouta sampai tersesat. Tidak sengaja menjatuhkan HP-nya di tempat yang sepi. Itsuki dan yang lainnya pun kemudian makan bersama di kantin. Lantas mereka malah dicurigai sebagai sepasang kekasih. Kemudian ketika sedang asik, Itsuki dipanggil oleh Kowa di dalam game. Yang tak lain dan tidak bukan itu adalah Kouta. Ia bilang kalau dirinya ini membutuhkan bantuan Itsuki. Namun berhubung ada Rina dan yang lainnya, ia pun tidak jadi meminta tolong sekarang. Kowa pun bergegas untuk keluar dari game. Lalu terlihat sangat buru-buru dan mencurigakan sekali. Rina dan yang lainnya mencoba untuk menghubungi pihak keamanan. Namun Itsuki mencoba mengajak mereka untuk mencari Kouta terlebih dulu. Ia sebelumnya bilang kalau sedang berada di Arcs Fan Festa juga. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam tempat yang sepi dan menemukan adanya HP Kouta yang tergeletak di jalan. Mereka kemudian kembali bertemu di dalam game. Di sana Rina mencoba untuk menenangkan Kowa. Dan ternyata Kouta ini sedang berak. Tapi tisunya habis cuy. Ampun dah. Oke lah lanjut. Tak terasa waktu sudah sore. Arcs Fan Festa pun telah usai. Semua pengunjung akhirnya pergi untuk pulang dari sana. Hari demi hari dilalui oleh Itsuki yang semakin dekat dengan Aika. Di sana Itsuki bahkan sedikit merasa tak enak karena anak-anak lain menganggap dirinya ini tak layak untuk Aika. Kita juga lantas diperlihatkan dengan kehebatan Aika ketika sedang main basket. Dia bahkan tidak perlu berlari mengejar bola dan dengan mudah memasukkannya ke dalam keranjang dari kejauhan. Di kelas pun Aika mulai sangat menonjol.
Dia sangat cerdas dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus kepada Pak Guru. Scene lalu berganti ke ruangan OSIS. Ada Rina, Itsuki, dan Kudo. Di sana mereka sedang membicarakan tentang pertemuan yang seharusnya dihadiri oleh petugas sekretariat. Namun pertemuan kali ini Rina harus datang. Tidak luput Itsuki pun diminta untuk pergi bersamanya untuk membawakan barang-barang dan menemaninya. Keduanya kemudian pergi menggunakan dua bus. Di sana juga terlihat ada dua bocil kematian yang sedang bermain PSO2. Karena sudah tidak kuat menahan diri, Rina kemudian menanyakan, apa hubungan antara Itsuki dan Aika yang semakin hari semakin dekat? Bahkan di sana ternyata juga ada Aika yang mengikuti mereka di bus. Ternyata ada rumor yang sedang beredar kalau Itsuki berkencan dengan Aika. Aika mencoba mengelak dan bilang kalau bus ini sudah berhenti di pemberhentian beberapa kali. Ini hanyalah sebuah kebetulan. Ia berada di sana dan berada di depan mereka berdua. Hal itu malah membuat Rina semakin mencurigai Itsuki. Ia beranggapan kalau Itsuki sudah memaksanya dan memintanya untuk menunggu dan berbohong ketika ditanya. Sementara itu Itsuki hanya bisa mengelak saja dengan semua pertanyaan dari Rina. Kemudian untuk memecahkan suasana, Rina bertanya kepada Aika yang sangat mengetahui tentang ARKS. Bahkan Itsuki juga melemparkan pertanyaan kepadanya tentang ARKS. Kemudian dengan gamblang Aika menjelaskan tentang ARKS kepada mereka berdua. Setelah mendapatkan penjelasan panjang kali lebar kali tinggi cuy, yang membuat Itsuki pusing, ia kemudian mengajak Aika untuk lain kali bermain bersama. Ia menanyakan nama karakternya. Kemudian Aika bilang kalau nama karakternya sama dengan namanya, yaitu adalah Aika. Akan tetapi Rina bilang kalau mereka juga harus berterima kasih kepada Darkers karena sudah mempertemukan mereka bertiga. Seketika ekspresi Aika pun berubah. Ia terlihat sangat kesal namun marah ketika mendengar perkataan berterima kasih kepada Darkers. Terlihat kalau Aika ini memiliki perasaan dan dendam yang sangat mendalam kepada para Darkers. Teriakannya kepada Rina bahkan sampai terdengar oleh seisi bus dan membuat mereka semua menoleh. Aika nampak sangat marah dan bilang betapa banyaknya ARKS yang sudah terluka dan terbunuh karena Darkers. Karena sudah terbawa emosi dan berteriak kepada Rina, Aika pun kemudian meminta maaf dan menundukkan kepalanya kepada Rina. Tidak terasa perjalanan mereka ini sudah sampai di tujuan. Kali ini mereka hendak pergi ke Akademi Tensei untuk melakukan pertemuan. Ketiganya turun di sana. Kemudian Aika bilang kalau dia juga ada keperluan di dekat sini. Dan pergi meninggalkan mereka semua. Tiba-tiba ada dua orang yang mendatangi mereka dan hendak mengantarkan mereka ke ruangan OSIS yang ada di Akademi Tensei. Singkat cerita, mereka sudah melakukan pertemuan dan bisa meminjam banyak barang dari Akademi Tensei. Kemudian keduanya pergi ke tempat pembelanjaan terbesar yang ada di sekitar Akademi Tensei. Bukan tanpa alasan, mereka pergi ke sana karena mencari Aika. Rina bilang ia sangat tertarik kepada Aika dan ingin mencarinya. Ia bahkan merasa seperti tidak bisa mengabaikannya. Kayaknya dia cemburu nih cuy sama si Aika yang deket terus sama si Itsuki. Hehe, ayolah kita lanjut. Singkat cerita keduanya pun sudah tiba di Telekom Mall. Rina langsung pergi dan mencari Aika dari lantai satu ke lantai yang lain. Lantas keduanya akhirnya menemukan Aika yang sedang melihat anak anjing. Ternyata Aika kadang mendatangi tempat ini karena terlihat seperti tempat pembelanjaan di ARKS. Melihat Aika yang tersenyum, Rina sangat kagum dan mengsenang. Ia langsung menghilangkan semua kecurigaannya kepada Aika dan mengajaknya untuk berkeliling di sana mencari pakaian yang bagus. Ketiganya kemudian berkeliling dengan bermain bersama, makan bersama dan juga berfoto bersama. Hingga tiba-tiba mereka menemukan adanya bocil yang menangis seorang diri. Ketika didatangi ternyata balon miliknya lepas. Aika dengan cepat menemukannya yang menyangkut di pepohonan dalam mall. Kemudian dengan cepat dan sangat mengagumkan, Aika bilang bisa mengambilnya dengan melompat dan pergi berlari, kemudian melompat dan meraihnya.
Sontak saja, hal itu membuat semua orang auto terpana dan kaget serta kagum. Aika yang merupakan seorang anak perempuan saja bisa melompat dengan sangat tinggi sekitar 3 meteran cuy. Bahkan Cristiano Ronaldo aja kalah itu cuy. Hehehe. Oke lah, kita lanjut. Ia kemudian langsung memberikan balon itu kepada si bocil. Kemudian ketika ditanya oleh Rina di mana mamah dan papahnya, bocil itu pun langsung pergi berlari mencari mamahnya yang entah ada di mana. Ternyata bocil itu tersesat dan langsung nangis. Rina mencoba untuk menenangkannya dan bilang kalau mamanya sedang main petak umpet. Ia kemudian mencari dengan riang. Hingga akhirnya mereka menemukan mamah si bocil itu. Setelah selesai dengan semua urusan di sana, mereka pun pulang main PSO2. Ketika Itsuki sedang duduk sendirian, datanglah sosok gadis cantik dengan karakter bernama Rina. Ternyata cuy, itu adalah Rina yang membuat karakter baru. Sama seperti dengan Itsuki, Rina membuat karakter yang menyerupai dirinya dan nama yang sama dengan namanya. Keduanya pun langsung menjalankan misi dan bermain bersama. Ternyata juga ada Aika yang bertarung dengan sangat hebat dan kuat di sana cuy. Ia bahkan bisa mengalahkan banyak sekali Darkers yang hanya bisa melakukan summon. Sungguh pertarungan dan kecepatan yang sangat tinggi. Hingga akhirnya Itsuki langsung mengenali permainannya dan mengajaknya untuk berteman. Tidak luput, Rina juga mengajak Aika untuk berteman. Namun dengan sangat dingin, Aika langsung meninggalkan mereka dan tidak mau berteman dengan mereka berdua. Scene lalu berganti ke kelas di mana Itsuki sedang main PSO2 dan berhasil memenangkan sebuah penghargaan baru. Kemudian Kouta menanyakan tentang perjalanan sekolah yang diikuti oleh semua anggota OSIS. Mereka ini akan melakukan perjalanan ke suatu tempat yang ada pemandian air panas terkenalnya cuy. Namun singkat cerita, perjalanan sekolah itu sudah tiba. Mereka semua pergi menggunakan bus bersama. Jadi ini adalah acara tahunan dari si OSIS cuy. Akan tetapi Aika tidak bisa ikut karena bilang memiliki urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka pun lantas pergi bersama. Di sana ternyata ada Yumiko dan Last Samurai yang terbiasa bermain tim bersama Itsuki dan Rina. Ternyata mereka juga menjalankan misi di pemandian air panas di sini. Yumiko kemudian menunjukkan kamar mereka agar bisa segera beristirahat. Kemudian Last Samurai juga membisiki Itsuki dan mengajaknya untuk main nanti. Akan tetapi Yumiko yang merupakan istrinya langsung melarangnya. Hal itu karena di sini tidak boleh main PSO2. Sebelumnya Last Samurai sudah membolos kerja untuk bermain PSO2. Ketika melihat Last Samurai yang tidak diperbolehkan main PSO2 oleh Yumiko, Itsuki juga dilarang untuk bermain PSO2 selama ada di sini oleh Rina. Ketika bertanya apa alasannya, Rina kemudian menjelaskan kalau saat ini ia mendapatkan laporan dari guru kalau nilai Itsuki turun drastis. Hal itu tentu saja membuat Rina melarangnya bermain PSO2 untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Itsuki pun mencoba mencari alasan agar bisa tetap mendapat izin dari Rina. Akan tetapi dengan tegas Rina tetap melarangnya main PSO2 sampai nilainya kembali seperti semula. Rina minta kepada Itsuki untuk mengembalikan nilai di ujian berikutnya. Sampai saat itu tiba, Itsuki dilarang untuk main PSO2. Sementara teman-teman yang lain bersama bermain di sana. Ada yang bermain pingpong, ada juga yang bermain di tempat lain. Itsuki yang sial malah dapat tugas untuk menyelesaikan semua tugas demi mengembalikan nilainya. Beruntungnya ia ditemani oleh Kudo di sana. Kudo malah bilang kalau ia punya teman baik di PSO2. Namun tidak mau diajak bertemu di dunia nyata, walaupun sudah diajaknya berkali-kali. Akan tetapi teman yang ia maksud ini sudah diketahui oleh Itsuki. Dia ternyata adalah si pegawai bangunan yang sebelumnya juga bermain dengan Itsuki. Jadi si Kudo ini malah suka sama cowok pegawai bangunan si tua itu cuy. Hahaha, ya begitulah. Dengan sangat riang dan gembira, dia pergi dari sana dan hendak kembali bermain dan menemui Orga-chan. Ketika waktu makan malam tiba, mereka makan bersama. Akan tetapi, Itsuki makan dengan sangat cepat dan langsung kembali ke kamar menyelesaikan tugasnya dari Rina.
Ia diberitahu oleh Konoe kalau Rina sudah menyiapkan ini semua untuknya. Bahkan ketika Konoe hendak membantunya, Rina menolaknya karena ingin bertanggung jawab sudah mengajak Itsuki bermain PSO2. Bahkan Itsuki sampai harus lembur untuk menyelesaikan semua itu sampai larut malam. Ia kemudian hendak mandi setelah menyelesaikan tugas-tugas itu. Tiba-tiba saja Samurai memanggilnya dan mempersilahkannya untuk mandi di tempat pemandian terbuka. Di mana tempat itu masih baru dan belum ramai pengunjung. Itsuki kemudian langsung pergi ke sana dan mandi seorang diri di pemandian terbuka. Di sana ternyata Samurai mencoba untuk mengajaknya bermain PSO2. Karena lemah imannya, akhirnya Itsuki mulai bermain dan hendak menyelesaikan satu game saja. Di dalam game itu, ia bertemu dengan Koa. Ketika sedang asik main, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan kedatangan Aika yang tidak memakai pakaian sama sekali. Haha, apaan tuh? Oke lah, lanjut saja cuy, daripada iman kalian tergoda nih cuy. Jadi keduanya kini sedang bugil bersama di pemandian air panas cuy. Wadadidaw, kagak beres-beres dah kalau begini ceritanya mah. Sementara itu Rina sedang membuatkan camilan untuk Itsuki bersama dengan Yumiko. Ketika hendak memberikan makanan kepada Itsuki, ia tidak menemukan Itsuki di ruangannya. Ternyata Itsuki sudah menyelesaikan semua tugasnya dalam waktu yang sangat singkat. Rina kemudian mencarinya di lobi. Ternyata cuy, ia menemukan ada riwayat login di sana. Ia kemudian mencoba untuk menghubungi Koa yang masih online. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu di pemandian air panas yang ada di dalam game PSO2. Koa tentu saja sudah kegirangan karena dia hendak ke sana. Namun yang datang ternyata malahan Zoro. Di sana ia menemukan informasi kalau Itsuki sedang ada di pemandian air panas yang terbuka. Rina kemudian mencoba mencarinya di peta. Itsuki yang teringat tadi meninggalkan kota, ia kemudian login dan malah bertemu dengan Rina. Di sana Rina bertanya apakah Itsuki sedang sendirian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Rina datang ke tempat Itsuki berada di pemandian terbuka. Ternyata Rina juga kini sedang mandi di ruangan sebelah. Di sana mereka berdua malah ngobrol bersama cuy. Akan tetapi tiba-tiba saja berdiri dan pergi dari sana dengan cara melompat ke udara. Di luar ruangan terdengar juga teriakan dari Samurai yang kaget karena ada Darkers yang keluar dari device-nya. Dengan sigap dan cepat, Itsuki, Rina, dan Yumiko mendatanginya. Samurai kemudian menjelaskan semuanya karena dia sedang mabuk, malahan kena semprot sama bininya cuy. Ternyata kedatangan Darkers ke dunia ini langsung diketahui oleh Aika. Ia pun langsung pergi dan memburunya. Scene lalu berganti kembali ke kelas. Di sana Itsuki sedang ada di kelas. Ia malah mencoba untuk main PSO2. Akan tetapi ia langsung terkejut ketika ada Rina di belakangnya. Namun walaupun sedang ada di kelas dan main PSO2, Rina juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru dengan sangat cepat. Memang istimewa sekali orang yang satu ini cuy. Oke lah, kita lanjut lagi. Setelah bertemu dengan guru untuk membahas tentang ide pesta yang akan diajukan, Rina dan Itsuki pun kembali ke ruangan OSIS. Di dalam ruang OSIS, Konoe yang menyambut kedatangan mereka berdua langsung menanyakan tentang respon para guru pada mereka. Rina memberikan jawaban kalau respon para guru ini tidak terlalu bagus. Lalu Itsuki juga merespon kalau itu terjadi karena Rina tidak terlihat begitu memuaskan saat mempresentasikan ide tersebut. Kemudian Konoe bilang kalau ia sudah membuat garis besarnya, berapa anggarannya. Ia juga menawarkan untuk mencetaknya sekarang. Namun Rina bilang untuk besok saja karena hari ini udah hampir larut malam. Setelah itu Konoe pun bersiap-siap untuk pulang. Tapi ia melihat Rina dan Itsuki yang malah terduduk di meja masing-masing. Saat Konoe akan membuka pintu, ia bertanya ke Rina apakah Rina ini memiliki rencana pada hari Sabtu. Rina bilang kalau kemungkinan hari Sabtu ia ada rapat mengenai festival budaya. Mendengar hal itu, Konoe meminta dirinya untuk diizinkan ikut rapat. Tapi Rina bilang kalau ia akan pergi bersama dengan Itsuki. Setelah itu Konoe pun pergi dan Suzuki datang ke ruangan OSIS.
Konoe yang sudah berada di rumahnya memainkan sebuah game di gadgetnya sambil meluapkan rasa kesalnya karena Rina selalu memilih Itsuki daripada dirinya. Tiba-tiba saja aura hitam keluar dari gadgetnya sehingga membuat Konoe menghilang. Suzuki yang sedang bersama dengan Rina dan Itsuki merasakan aura hitam tersebut. Lalu ia bergegas pergi ke lokasi aura hitam itu. Namun saat sudah sampai di lokasi, ia sudah tidak merasakan keberadaan aura hitam. Esoknya saat Itsuki sedang berada di taman dengan temannya, Suzuki datang dan memberitahu kalau rapat festival budaya sudah dimulai. Di dalam ruang rapat, Rina mendapat kabar kalau Konoe tidak ada di dalam rapat. Lalu temannya juga bilang kalau tidak melihat Konoe hari ini. Kemudian Itsuki pun datang, rapat festival dimulai. Tapi di dalam rapat, banyak para siswa yang menolaknya. Sehingga Rina harus berpikir lagi agar acara festival tersebut terlaksana. Ketika Rina sedang bersama dengan Itsuki, tiba-tiba saja mereka dipanggil ke ruangan guru. Saat berada di ruang guru, mereka mendapatkan sebuah informasi kalau Konoe menghilang. Bahkan pihak sekolah saja sudah mengunjungi kamarnya dan tidak menemukan Konoe. Setelah itu Rina dan Itsuki pun pergi ke asrama mereka. Namun di jalan mereka bertemu dengan Suzuki yang sedang mencari informasi tentang Konoe yang suka main PSO2. Melihat Rina dan Itsuki, Suzuki langsung pergi begitu saja. Konoe lalu berinisiatif untuk pergi ke kamar Konoe. Namun ia malah bertemu dengan Suzuki di kamar Konoe. Suzuki lalu mencari beberapa petunjuk agar bisa mencari kemana hilangnya si Konoe ini cuy. Rina pun menemukan sebuah buku catatan milik Konoe. Di dalam buku itu tertulis makanan kesukaan Rina. Ia lalu teringat kembali tentang Konoe. Dan hal ini tentu saja membuat Rina merasa sangat sedih. Esoknya Itsuki dan Kouta melihat Rina yang sedang duduk seorang diri di kantin sekolah. Mereka lalu menghampiri Rina, lalu menceritakan kejadian di kamar Konoe ke Itsuki dan Kouta. Rina juga meluapkan kesedihannya kepada mereka. Untuk menghilangkan kesedihan Rina, Kouta lalu mengajak Rina dan Itsuki untuk login di PSO2 dan menjalankan sebuah misi. Namun Rina menolaknya. Tapi Itsuki bilang kalau mungkin saja Konoe sedang login di game PSO2. Akhirnya Rina pun setuju untuk bermain di game PSO2. Saat mereka sudah login, ternyata Itsuki tidak dapat menerima informasi terkait dari Konoe. Ketika Itsuki dan Rina sedang membicarakan Konoe, datanglah dua karakter game yang menghampiri mereka. Itsuki lalu menanyakan tentang Konoe kepada mereka, tetapi mereka tidak melihat sosok yang Itsuki cari. Mereka juga bilang kalau ada beberapa player PSO2 yang menghilang seperti Konoe. Lalu datang dengan karakter Last Samurai dan rekannya yang menghampiri Itsuki. Last Samurai itu bilang kalau ia melihat Konoe di area perburuan dengan menggunakan kostum sekolah. Mendengar itu, Itsuki dan Rina pun langsung pergi ke area perburuan. Sesampainya di area perburuan, mereka melihat seorang yang berada di dalam kepompong monster. Itsuki dan Rina pun langsung pergi untuk menghabisi para monster di area itu. Ternyata sosok yang berada di dalam kepompong itu adalah Konoe. Berkat bantuan Suzuki dan rekannya, Konoe berhasil terbebas dari kepompong tersebut. Esoknya Rina dan Itsuki sedang menuju ke sekolah. Akhirnya mereka bertemu dengan Konoe. Melihat kehadiran Konoe membuat Rina senang. Namun Itsuki yang melihat luka di tangan Konoe langsung menanyakan tentang luka itu. Karena Itsuki tidak percaya kalau luka yang disebabkan dalam game itu bisa berdampak ke dunia nyata. Konoe tidak tahu apa-apa, hanya bilang kalau luka itu disebabkan karena ia terjatuh. Kemudian Rina langsung mengajak Konoe untuk segera masuk ke dalam kelas. Itsuki lalu melihat Suzuki yang berada di sampingnya dan menanyakan hal yang terjadi di dalam game PSO2 ke Suzuki. Suzuki lalu hanya bisa bilang yang penting Konoe sudah kembali dengan selamat. Itsuki yang merasa kalau Suzuki menyembunyikan sesuatu terus saja mengamati dan mengikuti kemana Suzuki itu pergi. Sampai akhirnya Suzuki yang merasa kesal dengan tingkah Itsuki mencoba untuk menjebaknya. Itsuki akhirnya terkena jebakan Suzuki. Suzuki lalu menanyakan ke Itsuki ada urusan apa dengannya. Itsuki lalu bilang kalau sepertinya Suzuki ini akan pergi ke suatu tempat untuk makan siang.
Namun Suzuki bilang kalau ia akan pergi ke gudang penyimpanan. Suzuki lalu menanyakan apakah Itsuki ini tertarik kepadanya. Dengan spontan, Itsuki bilang kalau ia sangat tertarik kepada Suzuki. Lalu tiba-tiba muncullah dua teman Suzuki yang memergoki Itsuki dan mengira kalau Itsuki ini menyatakan perasaan cintanya kepada Suzuki. Namun Itsuki mencoba untuk meluruskan pernyataannya itu. Dan dengan cepat Suzuki langsung pergi dari hadapan Itsuki. Setelah itu Itsuki langsung pergi menemui Rina, karena ia akan membantu Rina menemui ketua klub yang ada di sekolah, agar ketua klub setuju dengan pesta festival yang akan diadakan oleh OSIS. Kota yang mendengar kabar tentang Rina menemui para ketua klub langsung pergi menemui Rina dan Itsuki. Ia menanyakan kenapa mereka tidak datang ke klub karate. Itsuki lalu bilang karena sejak awal Kota sudah setuju dengan pesta festival tersebut. Kota lalu bilang ke Itsuki kalau ia mendengar Itsuki yang sudah menyatakan perasaannya ke Suzuki. Rina yang mendengar hal itu pun langsung terkejut, lalu menjadikan Itsuki dan Suzuki yang menjadi pembawa acara dalam acara pesta festival. Di sisi lain, Suzuki yang sedang bersama dengan teman-temannya sedang membahas kostum yang akan mereka pakai untuk cafe mat mereka. Suzuki yang awalnya ragu menjadi pelayan kafe akhirnya bersedia juga untuk ikut serta dengan teman-temannya. Setelah pulang sekolah, Suzuki yang berada di kamarnya mendapatkan telepon kalau akan ada seseorang yang menghilang lagi. Mendengar hal itu, Suzuki pun akan mengumpulkan info, karena menurutnya situasi saat ini sudah menjadi lebih tegang. Itsuki yang sudah login ke dalam game PSO2 bersama dengan Rina kebetulan juga login saat itu. Itsuki lalu meminta bantuan ke Rina agar bisa membantu mencari Suzuki di dalam game PSO2. Itsuki juga bertemu dengan Kid dan Silver. Ia juga menanyakan kepada mereka apakah melihat Suzuki. Hal ini malah membuat Rina berpikiran kalau Itsuki ini benar-benar menyukai Suzuki. Kid pun bilang kalau ia tidak melihat Suzuki dan berjanji akan memberitahu Itsuki kalau melihatnya. Kemudian Silver menanyakan tentang beberapa lama waktu yang akan dibutuhkan bagi orang hilang untuk kembali ke dunia nyata. Itsuki lalu bilang butuh waktu 2 hari lagi. Mendengar itu, Silver langsung termenung. Kid lalu bilang ke Itsuki dan Rina kalau ada mahasiswa di sekitar rumah Silver yang menghilang seperti Konoe. Dan menurut Kid, sepertinya ada beberapa orang yang menghilang juga saat Aks dan Fun Festa diselenggarakan. Itsuki lalu menanyakan ciri-ciri mahasiswa yang hilang itu ke Silver, karena ia berpikir mungkin saja mahasiswa itu berada di area pemburuan, sama seperti yang telah terjadi kepada Konoe. Tapi Rina berpikiran kalau itu tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin juga seorang manusia nyata bisa berada di dalam game PSO2. Tiba-tiba saja terjadi keadaan darurat, di mana kota Aks sedang diserang oleh Darker, sehingga membuat Itsuki dan yang lain harus melapor ke pusat pemberian misi secepatnya. Dan mereka juga langsung akan log out dari PSO2. Esoknya Itsuki mengikuti Suzuki pergi hingga sampai ke pusat pembelanjaan yang ada di kota. Tapi Suzuki berhasil membuat Itsuki ketahuan, karena sejak awal Suzuki sudah mengetahui keberadaan dari Itsuki. Kemudian Itsuki pun pergi bersama dengan Suzuki ke suatu tempat, di mana tempat itu banyak sekali polisi, dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Silver. Silver lalu memberitahu Itsuki kalau tempat itu adalah tempat hilangnya mahasiswa yang pernah diceritakannya. Setelah itu, Silver malah mengajak Itsuki untuk pergi berkencan, sedangkan Suzuki langsung pergi begitu saja. Selang beberapa waktu, Itsuki dan Rina kembali login ke dalam game PSO2. Mereka pun bertemu dengan Kid dan Silver. Kid memberitahu kalau ia berhasil menemukan Suzuki. Mendengar hal itu, Itsuki langsung pergi ke tempat Suzuki berada. Sampainya di tempat Suzuki, Itsuki mulai melihat Suzuki yang bertarung dengan seekor naga. Itsuki pun langsung membantu Suzuki. Namun naga itu mampu membuat Itsuki terlempar. Dengan kekuatannya, penampilan Itsuki kini berubah dan berhasil mengalahkan naga itu dengan sekali serangan.
Suzuki pun langsung menghampiri Itsuki yang terlihat sangat kelelahan. Itsuki pun langsung menanyakan siapa sebenarnya Suzuki ini. Suzuki hanya bisa menjawab kalau ia ini adalah seorang penjaga. Suzuki lalu mengalihkan pembicaraan dengan bilang, apakah Itsuki belum menyadari kalau penampilannya berubah. Setelah logout dari game, Itsuki langsung bergegas pergi ke kamar Suzuki. Namun tindakannya ini dicegah oleh Satpam Asrama. Saat sedang diceramahi oleh Satpam Asrama, Itsuki mendengar suara teman Suzuki. Ia langsung menghampirinya dan menanyakan keberadaan dari Suzuki. Tapi teman-temannya Suzuki bilang kalau Suzuki tidak berada di kamarnya. Itsuki lalu pergi untuk mencari Suzuki, namun di jalan ia merasakan sakit di tubuhnya. Ternyata rasa sakit yang Itsuki rasa ini berasal dari naga yang berada di dalam game. Tiba-tiba dari konsol gamenya keluar seekor monster. Monster itu lalu berusaha untuk menyerang Itsuki. Tapi Suzuki muncul dengan kostum gamenya dan membantu Itsuki kabur. Saat itulah Itsuki berusaha kabur dari si monster yang menyerang. Tiba-tiba saja ia berhasil membangkitkan kekuatan yang berada di dalam game PSO2. Dan penampilan Itsuki pun berubah sesuai karakter di dalam game yang ia mainkan. Itsuki yang berhasil membangkitkan kekuatannya ini berhasil mengalahkan para monster tersebut. Itsuki lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Suzuki. Suzuki lalu membawa Itsuki ke suatu tempat agar Itsuki ini bisa menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Sampainya di tempat itu, Itsuki bertemu dengan seseorang yang bernama Kasura. Kasura ini adalah seorang komandan intelijen ARKS. Ia merupakan atasan Suzuki atau yang sering dipanggil Aika. Kasura merasa kagum dengan kemampuan bertarung dari Itsuki, karena dengan luka yang ada di tubuhnya ini, ia masih mampu mengalahkan para monster yang bernama Alheida. Kasura lalu memberitahukan Itsuki kalau dirinya dan Suzuki bukanlah sebuah karakter dalam game. Karena mereka berdua ini benar-benar nyata. Kasura juga memberitahu kalau PSO2 bukanlah sekedar game biasa. Karena dunia yang selama ini Itsuki mainkan benar-benar ada. Kasura pun menyambut kedatangan Itsuki di Oracle. Setelah menceritakan tentang dunia PSO2, Kasura juga memberitahu kalau kejadian orang hilang dan kejadian aneh yang terjadi di dunia Itsuki ini disebabkan oleh ulah Darker. Namun Itsuki tidak percaya kalau semua kejadian ini disebabkan oleh Darker. Suzuki bilang kalau Itsuki juga melihat kalau Konoe sedang ditawan oleh Darker. Kasura lalu melanjutkan penjelasannya kalau Itsuki berhasil mengeluarkan kekuatan yang bernama Photo Art. Dengan mengeluarkan Photon, Itsuki juga bisa secara langsung datang ke dunia PSO. Itsuki juga diberitahu kalau para Darker membutuhkan kekuatannya sebagai wadah untuk Darkfall saat ini sedang membutuhkan sebuah wadah yang sangat kuat agar bisa menjajah bumi. Darker sendiri sudah lama mencari orang-orang yang bisa menggunakan Photon Art, lalu kemudian menculiknya. Beruntungnya bagi Konoe karena ia tidak memiliki kekuatan Photo Art yang kuat, sehingga ia tidak dijadikan sebagai wadah. Berbeda dengan Itsuki, ia memiliki kekuatan Photon Art yang sangat kuat dan berhasil membangkitkannya. Sehingga Itsuki sudah dipastikan akan dijadikan target untuk dijadikan wadah Dark Falls. Kasura meminta Itsuki untuk bergabung dengannya. Karena dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Itsuki saat ini akan banyak membantu dalam misi pemusnahan Darker. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Kasura, Itsuki pun setuju untuk bergabung dengannya. Itsuki lalu pergi bersama dengan Suzuki untuk mengalahkan para Darker pastinya. Selang beberapa waktu, ketika berada di sekolah, Itsuki terlihat sangat bersemangat. Ia juga menghampiri Suzuki dan menanyakan apakah Darker menyerang lagi. Karena ia ingin bertarung juga. Tapi Suzuki malah meminta Itsuki untuk istirahat saja. Ia juga bilang kalau pergerakan Darker akhir-akhir ini semakin aktif, sehingga membuat mereka harus bisa menjaga stamina dan kekuatan mereka. Itsuki yang tidak ingin diam begitu saja langsung mengejar Suzuki. Tapi ia malah bertemu dengan Rina yang sedang berlatih pidato di atap sekolah. Itsuki pun menyemangati Rina dan bilang kalau Rina berlatih pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Mendapatkan semangat dari Itsuki, Rina melanjutkan latihannya dalam ruangan.
Setelah Rina pergi dan keadaan sepi, Itsuki langsung pergi ke dunia PSO. Suzuki yang kembali ke kelas menanyakan kemana Itsuki akan pergi ke temannya. Teman-temannya bilang kalau Itsuki pergi ke atap sekolah dengan terburu-buru. Suzuki pun menyadari kalau Itsuki pasti pergi ke dunia PSO. Di dunia PSO, Itsuki langsung bertarung dengan para Darker. Namun Itsuki yang terlalu yakin dengan kekuatannya malah dibuat terpojok oleh Darker. Beruntungnya Itsuki berhasil mendapatkan bantuan dari Suzuki yang datang bersama rekannya yang bernama Seno dan Echo. Itsuki yang terluka langsung disembuhkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Echo. Itsuki yang sudah sembuh dari lukanya langsung menyerang Darker. Namun serangan Itsuki ini berhasil dipatahkan oleh Darker. Seno pun berhasil membuat Darker itu kabur tunggang langgang. Saat berada di bumi, Itsuki yang membuat Rina dan para anggota OSIS lainnya kagum. Karena Itsuki berhasil membuat ringkasan dari setiap kelas. Yang akan ikut ke dalam acara festival, dengan semangat yang meluap-luap, Itsuki bilang kalau ada yang membutuhkan bantuannya, tinggal bilang aja. Ketika Itsuki keluar dari ruangan OSIS, ia bertemu dengan Kota. Kota ini bilang kalau Marika dan teman-temannya sedang mencarinya. Itsuki pun langsung pergi menemui mereka. Marika yang sudah bertemu dengan Itsuki menceritakan kalau mereka tidak berhasil menemukan Suzuki. Karena hari ini Suzuki harus melakukan pengukuran baju untuk Cafe Mat nantinya. Marika juga bilang kalau sampai saat ini Suzuki belum kembali ke asrama. Lalu akan ada seseorang yang akan datang ke Marika dan menanyakan apakah Marika ini sudah mengambil biji kopi. Mendengarkan hal itu, Itsuki menawarkan dirinya untuk mengambil biji kopi. Saat dirinya di jalan, Itsuki malah diserang oleh Darker. Ia pun langsung berusaha untuk lari dari hadapan para Darker tersebut. Ketika Darker itu menyerang Itsuki, Suzuki datang dan menyelamatkan Itsuki. Suzuki juga bilang kalau ia akan melindungi Itsuki dan meminta untuk Itsuki lari. Tapi Darker itu berhasil membuat Suzuki terpojok. Melihat Suzuki yang akan dikalahkan oleh para Darker, membuat Itsuki mengeluarkan kekuatannya. Lalu berhasil mengalahkan Darker. Selesai pertarungan, Itsuki ini meminta kepada Suzuki agar membiarkannya ikut bertarung juga. Karena ia tidak akan membiarkan Suzuki bertarung demi melindunginya. Suzuki juga bilang agar Itsuki memanggilnya dengan sebutan Aika. Karena kalau memanggil dengan nama yang berbeda bisa mempengaruhi kinerja mereka. Mendengarkan itu membuat Itsuki merasa senang. Itsuki pun langsung mengajak Suzuki untuk bertemu dengan Marika dan teman-temannya. Karena ia sudah ditunggu oleh pengukuran baju. Sehari sebelum acara pesta festival, semua siswa di akademi mulai persiapan masing-masing. Sedangkan para anggota OSIS yang melakukan rapat begitu bersemangat. Namun saat Rina akan mulai rapat, Itsuki malah tertidur. Masaya yang begitu melihat Itsuki tertidur langsung memarahi. Suzuki yang merasa bersalah atas Itsuki yang tertidur itu langsung meminta maaf. Ia bilang kalau semua itu salahnya. Mendengarkan itu, Rina dan semua anggota OSIS mengira kalau Itsuki dan Suzuki berpacaran. Setelah itu Rina mengajak Suzuki ke atap sekolah. Rina mengira kalau Suzuki dan Itsuki ini sudah berpacaran. Sehingga ia pun meminta Suzuki untuk menjaga Itsuki baik-baik. Suzuki lalu menjawab akan melindungi Itsuki dengan nyawanya. Mendengarkan Suzuki yang berkata seperti itu, sontak saja membuat Rina terkejut. Dan menjadi yakin kalau Itsuki dan Suzuki mempunyai hubungan yang sangat khusus. Malamnya Itsuki kembali ke dunia PSO. Ia kembali melawan para Darker bersama dengan Suzuki. Saat Itsuki dan Suzuki dibuat terpojok oleh Darker, datanglah Matoi yang dikirim oleh komandan mereka untuk membantu. Esoknya saat acara pesta festival di sekolah, muncullah para Darker dan menyerang Itsuki dan Rina. Rina yang melihat Itsuki diserang secara tiba-tiba membangkitkan kekuatan Photon Art seperti Itsuki. Namun para Darker berhasil membawa kabur Rina ke dunia PSO. Melihat yang dibawa oleh para Darker, Itsuki dan Suzuki langsung pergi ke dunia PSO. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Rina yang berada di dalam kepompong. Saat Rina keluar dari kepompong, ia malah langsung menyerang Itsuki dan Rina. Serangan itu mampu membuat Itsuki dan Suzuki kalah telak.
Seno pun muncul dan menyuruh mereka segera pergi sedangkan ia menahan Rina. Saat Itsuki tersadar dari pingsannya, Kasura memberitahu kalau Rina telah terpilih menjadi wadah Dark Falls dan saat ini tubuhnya sudah dikendalikan. Suzuki lalu menyuruh Itsuki untuk kembali ke bumi, sedangkan Kasura akan mencari keberadaan Dark Falls. Ketika berada di ruang OSIS, semua anggota menanyakan keberadaan Rina ke Itsuki. Itsuki hanya bisa menjawab kalau Rina tidak bisa datang karena beberapa alasan. Ia juga berjanji akan membawa Rina untuk kembali dan meminta para anggota OSIS untuk mengurus festival budaya sampai ia membawa kembali Rina. Kota yang melihat kejadian Darker di sekolah meminta penjelasan kepada Itsuki. Itsuki pun menceritakan semuanya kepada Kota. Mengetahui apa yang sedang terjadi pada Itsuki membuat Kota ingin membantunya. Namun Itsuki dengan tegas menolak bantuan Kota. Ia tidak ingin sahabatnya itu terluka. Esoknya saat festival budaya dimulai, Itsuki kembali ke dunia PSO. Di sana, ia dan Suzuki akan pergi menghadapi Dark Falls, serta membawa Rina kembali ke bumi. Saat Itsuki dan Suzuki akan berangkat, tiba-tiba Kota datang dan membawa para karakter game PSO lainnya. Mereka pun langsung pergi ke lokasi Rina berada. Setelah Itsuki dan rekan-rekannya ini sampai di tempat Rina, Itsuki melihat bentuk terakhir dari Dark Falls. Sedangkan Rina tertahan di dalam tubuh dari Dark Falls. Kemudian datanglah pasukan Arcs Interception Silhouette. Datang membantu Itsuki. Kasura lalu menembakkan poton laser ke arah Dark Falls. Namun tembakan itu masih belum mampu mengalahkan Dark Falls. Melihat Dark Falls yang sedikit terluka, Itsuki langsung berusaha mengalahkannya. Tapi semua itu sia-sia. Dark Falls masih mampu melancarkan serangan ke Itsuki. Suzuki lalu mengingatkan Itsuki tentang misinya yang ingin mensukseskan acara festival budaya bersama dengan Rina. Di sisi lain, para anggota OSIS dengan penuh semangat menjalankan tugasnya masing-masing demi Rina. Itsuki dan Suzuki lalu menyusun rencana untuk menyelamatkan Rina. Suzuki bilang ke Itsuki, untuk menyelamatkan Rina, mereka harus memasuki Dark Falls. Namun agar bisa memasuki tubuh Dark Falls, harus ada seseorang yang membuka celah. Di sini, Suzuki berencana akan membukakan jalan untuk Itsuki. Akhirnya, Itsuki berhasil masuk ke dalam tubuh Dark Falls. Saat berada di dalam tubuh Dark Falls, Itsuki hampir saja terjebak oleh Dark Falls. Namun ia kembali mengingat perkataan Suzuki agar ia tidak terjebak di dalam kegelapan. Itsuki pun lantas terlepas dari jebakan dan kembali melihat kenangan masa kecil saat bersama dengan Rina. Dengan seluruh kekuatannya, Itsuki berhasil menyadarkan Rina. Ia berhasil membawanya keluar dari tubuh Dark Falls. Kemudian, Itsuki, Rina, dan Suzuki menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan Dark Falls. Dengan serangan tersebut, Dark Falls akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Dark Falls, Suzuki mengucapkan salam perpisahan ke Itsuki. Karena misinya dalam melindungi bumi telah usai. Itsuki dan Rina pun kembali ke bumi dan acara festival sekolah pun berjalan dengan sangat sukses. Beberapa waktu telah berlalu. Itsuki kehilangan kekuatannya. Ia tidak bisa kembali ke dunia PSO. Suzuki juga tidak pernah kembali muncul ke bumi. Saat hari kelulusan Rina, tiba-tiba Suzuki muncul di hadapan Itsuki dan Rina. Ia pun lantas mengucapkan selamat atas kelulusan Rina. Kemudian memberitahu kalau masih memiliki misi. Suzuki juga bilang ke mereka kalau ia bisa bertemu kapan saja selama mereka masih berada di Arcs. Ceritanya pun ikutan usai sampai di sini cuy. Gimana cuy pendapat kalian tentang anime yang satu ini nih? Kalau kalian pasti dong punya pendapat tersendiri mengenai anime yang satu ini. Kalau Mimin lumayan terhibur lah, tapi belum oke banget. Silahkan tuliskan pendapat jujur kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya rekomendasi film yang layak untuk kita bahas di video-video berikutnya, silahkan tulis aja judulnya di kolom komentar cuy. Jangan lupa juga cantumin nama kalian biar kita bisa sapa-sapa di kolom komentar.
By the way nih, terima kasih buat kalian semua yang telah setia menyaksikan video-video dari Mimin di channel ini. Pokoknya Mimin terima kasih banyak buat para penonton setia ABP yang ngikutin dari zaman lusuh sampai sekarang. Mang Opi doa-doa yang terbaik lah untuk kalian semua yang ada di sana cuy. Silahkan tuliskan komentar kalian biar Mimin bisa baca satu-satu nih cuy. Oke lah kalau begitu, terima kasih yang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.